Kaisang dikabarkan bakal maju Pilgub DKI, warganet ke Jokowi, sekalian menteri-menteri diisi keluarga Bapak. Sebagai sebuah sinyalemen mengerikan ini. Makin brutal ini. Apakah karena memanfaatkan sisa-sisa kekuasaan, mumpung masih punya kuasa? Kabarnya Kaisang mau didorong maju jadi gubernur Jakarta. Luar biasa. Mungkin kemarin dibatalkan sebagai wali kota Depok itu karena terlalu kecil dianggapnya. Wah, setelah didiskusikan nanggung ini. Gibran maju cawapres, Kaisang maju gubernur. Mumpung Bapak masih punya kekuasaan. Kaisang penting dibicarakan karena kehadirannya merepresentasikan sebuah mindset baru tentang anak muda Indonesia. Selama ini kan anak muda dianggap sebagai kalangan yang tidak peduli dengan politik dan nasib bangsa Indonesia. Generasi milenial dan Z diakui sebagai segmen populasi terbesar dalam pemilu tahun depan. Tapi aspek demografis itu menjadi tidak terlalu signifikan bagi perkembangan Indonesia ke depan karena yang dianggap penting selama ini hanyalah jumlahnya yang besar. Kaum muda tidak dianggap penting dalam hal-hal yang lebih substansial. Kaum muda sering diremehkan sebagai kaum yang apatis, tidak kritis, pasif secara politik, dan pragmatis. Adapun voting ini diikuti 11.160 warga yang menyuarakan pilihannya melalui lawan rembuk rakyat PSI DKI Jakarta. Bila pasangan Prabowo Gibran menang di Pilpres 2024 mendatang, maka bukan tidak mungkin PSI mendorong ketumnya sendiri maju di Pilkada DKI 2024. Meski demikian, Elva menyebut pihaknya masih menunggu hasil Pilpres 2024. Selain itu, DPW PSI DKI juga harus berkonsultasi terlebih dahulu terkait sosok yang akan diusung di Pilkada DKI. Nah, kalau sudah seperti ini, kehendaknya sudah sangat tinggi, tinggal para pengamat disuruh bicara. Gimana caranya supaya beri argumentasi, supaya anak saya itu logis saja untuk masuk bursa Pilgub. Nah, salah satu pengamat politik, saya nggak tahu apakah ini diminta atau enggak, tapi betapa murahnya sekarang harga pengamat untuk memberikan sebuah pernyataan yang mendukung ini, mendukung itu tanpa perlu berbicara tentang etika. Ya, seorang pengamat mengatakan peluang Kaisang Pangarep maju Pilkada DKI sangat terbuka, mengingat posisinya sebagai Ketua Umum PSI, miliki 8 kursi di DPRD. PSI sebenarnya sudah mencoba membongkarnya. Apa yang dilakukan berbagai anggota legislatif dari PSI di sejumlah DPRD selama 4 tahun terakhir sudah menunjukkan bahwa tuduhan yang meremehkan anak muda itu tidak benar. Tapi PSI tidak punya efek pengungkit yang dibutuhkan untuk menarik perhatian publik, apalagi kaum muda, tentang kekuatan kaum muda Indonesia. Lebih parah lagi, anak-anak muda di PSI justru dijadikan sarana pembulian partai-partai dan politisi senior. Idealisme mereka untuk membongkar korupsi malah dihina-hina sebagai cara untuk mencari muka. Masuknya Kaisang ke dalam barisan pejuang di PSI mengubah itu semua. Tapi rakyat punya mimbar hari ini yang bernama media sosial. Kita harus manfaatkan ini. Munculkan, kemukakan, sampaikan apa yang menjadi isi hatimu, apa yang menjadi kehendakmu, apa yang menjadi harapanmu. Ini terlepas dari keterpilihan. Anda mau pilih siapa, bicara. Nanti ketahuan kok yang mana buzzer, yang mana real, yang mana robot, yang mana original. Mudah kok ketahuan nanti. Nah, atas dasar-dasar ini, kemudian berbagai elemen masyarakat hari ini bergerak dengan caranya masing-masing. Kaisang Pangarep dikabarkan bakal maju dalam bursa calon gubernur Cagup untuk Pilkada DKI Jakarta 2024 mendatang. Sebagai anak bungsu Presiden Jokowi, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu dinilai memiliki peluang besar untuk maju dalam kontestasi kepala daerah tersebut. Meskipun isu dinasti politik menjadi sorotan masyarakat, partai-partai politik tampaknya tidak akan mempedulikannya asalkan dapat menguntungkan partai-partai tersebut. Parpol dinilai cenderung patuh mengikuti kehendak Presiden Jokowi.
Terkait hal itu, warganet di media sosial pun kembali ramai menyorot Presiden Jokowi. Umumnya mereka mengaitkan kabar itu dengan politik dinasti dan nepotisme. Jelas-jelas semua mau diambil, tulis Said Didu mengomentari kabar tersebut. Jangan Pak Jokowi, sudah banyak yang marah nih, tokoh-tokoh sudah ada yang kumpul. Jangan sampai Bapak mengakhiri jabatan dengan suul khotimah. Ingat Pak Harto, lebih jauh, ingat Marcos di Filipina, Mobutu di Kongo, Idi Amin di Uganda, ingat juga Ceausescu di Rumania, tulis akun @isme_RBH. Kakak sikat terpak, isiin sekalian menteri-menteri sama keluarga Bapak, cuap akun @dangdutkoplat0. Sementara itu, menurut pengamat politik Jamiluddin Ritonga, peluang Kaesang Pangarep untuk maju di Pilkada DKI sangat terbuka, mengingat posisinya sebagai Ketua Umum PSI dan memiliki 8 kursi di DPRD DKI Jakarta periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Ini dapat menjadi modal awal yang kuat bagi Kaesang jika ia memutuskan untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Selain itu, peluang Kaesang untuk berkompetisi dalam Pilkada DKI Jakarta semakin terbuka lebar jika Pilkada serentak, yang awalnya dijadwalkan pada tanggal 27 November tahun 2024, dilaksanakan lebih awal. Usulan untuk mempercepat Pilkada serentak menjadi bulan September tahun 2024 telah muncul. Hal ini dipicu oleh kemungkinan sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang sebelumnya terkendala oleh aturan batas usia minimum, akan maju di Pilpres 2024 setelah putusan dari Mahkamah Konstitusi. Dengan pelaksanaan Pilkada serentak yang dipercepat pada bulan September tahun 2024, Presiden Jokowi masih akan memerintah. Hal ini akan memudahkan Kaesang untuk mendapatkan dukungan dari partai lain sebagai calon gubernur Jakarta. Meskipun Kaesang baru-baru ini terjun ke dunia politik, partai politik diperkirakan akan dengan senang hati mendukungnya dalam Pilkada DKI Jakarta. Hal ini dapat dilihat dari dukungan sejumlah partai politik kepada Gibran Rakabuming Raka, sulung Presiden Jokowi, untuk maju sebagai cawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), meskipun memiliki pengalaman yang terbatas sebagai wali kota Solo selama 2 tahun terakhir.